Ikhwani rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas berkaitan dengan adab bermajlis atau adab berkumpul. Ada satu hadis yang sumbernya dari Ibnu Umar. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu semoga meridai Allah anhu kepada Ibnu Umar. Qala berkata Ibnu Umar, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimu, tidak boleh mendirikan ar-rajulu orang, ar-rajula kepada orang lain, min majlisihi dari tempat duduknya, summa yajlisu, kemudian dia duduk, fihi di tempat duduk temannya, walakin dan tetapi, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, watawassau dan berenggang-rengganglah kalian. Ikhwani rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berkaitan dengan adab majlis atau adab ketika kita berkumpul di suatu tempat, baik itu di masjid, baik itu di musola, baik itu di gedung, ataupun juga di madrasah atau sekolah-sekolah yang biasanya kita gunakan untuk berkumpul. Ikhwani rahimakumullah, Islam mengajarkan ketika kita datang terlambat, maka hendaknya kita menempati tempat yang masih kosong. Tidak boleh bagi kita untuk mendirikan saudara kita yang sudah datang terlebih dahulu. Satu misal demikian, ada saudara kita yang bernama si Fulan, ternyata sudah duduk di tempat yang berada di depan, tempatnya strategis, sehingga kalau ada orang berbicara dia nyaman mendengarkan. Kalau ada orang yang memberi tausiah, dia bisa memperhatikan dengan tenang lagi khusyuk. Kemudian kita datang, maka kita tidak boleh meminta kepada saudara kita yang bernama Fulan tadi untuk berdiri, kemudian tempat yang asalnya diduduki oleh saudara kita Fulan itu kita ganti duduk. Hal ini menunjukkan bahwa diri kita adalah orang yang egois, adalah orang yang sombong, adalah orang yang zalim, karena meminta orang lain supaya berdiri dari tempat duduknya atau meninggalkan tempat duduknya, kemudian tempat duduknya tadi kita manfaatkan atau kita tempati. Ikhwani rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan la yuqimur rajulur rajulah, tidak boleh seseorang itu mendirikan atau meminta orang lain supaya berdiri meninggalkan min majlisihi, dari tempat duduknya. Ikhwani rahimakumullah, tetapi selayaknya
bagi kita menempati tempat yang ada, menempati tempat yang kosong karena memang kita terlambat. Ikhwani rahimakumullah, lalu bagaimana sikap kita ketika kita melihat saudara kita yang datang terlambat sehingga tidak mendapatkan tempat duduk atau sudah tidak ada tempat yang kosong digunakan untuk duduk? Maka di dalam hadis tadi, tafassahu wa tawassau, maka rengganglah, maka lapangkanlah, maka luaskanlah. Artinya kita bergeser sedikit untuk memberi tempat atau ruang untuk saudara kita yang datangnya terlambat tadi. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan bagimu tafassahu, lapangkanlah, renggangkanlah. Jadi saudara kita yang terlambat tadi berkata kepada kita, Pak, Mas, tolong saya diberi tempat duduk. Ketika ada permintaan yang demikian, aturan agama kita adalah fafsahu yafsahillah lakum, maka berlapanglah, maka renggangkanlah, maka berilah tempat untuk dia duduk. Yafsahillah lakum, pasti Allah itu akan memberi kelapangan untuk kalian, orang-orang yang memberi tempat saudaranya untuk duduk. Ikhwani rahimakumullah, di dalam menafsiri lafadz yafsahillahu lakum ada beberapa penafsiran. Yang pertama adalah yuwasi'ullahu lakumul jannah wal majalisa fih. Allah akan melapangkan untuk orang tadi. Apa yang dilapangkan adalah al-jannah. Allah akan memberi kelapangan menikmati surga. Wal majalisa fiha, dan Allah akan memperluas, Allah akan melapangkan tempat duduk tadi yang asalnya kayaknya cuma bisa ditempati 2 orang, tetapi karena kita melapangkan kanan kiri kita lapangkan, maka bisa digunakan untuk 3 orang. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, penafsiran yang kedua sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Syaukani, yuwasi'ullahu lakum fil jannah. Allah pasti melapangkan kalian, orang yang memberi kelapangan saudaranya untuk ditempati duduk fil jannah, di surga nanti. Au fi kulli ma turiduna tafassuka fi, atau Allah akan memberi kelapangan sesuai dengan apa yang dimintanya. Minal makan, di tempat, awir rizki, atau rezeki,
wa ghairihima, atau selain dari keduanya. Ikhwani rahimakumullah, inilah manfaatnya ketika kita bermajlis, ketika kita berkumpul, kemudian ada saudara kita yang tidak menemui tempat yang kosong yang digunakan untuk duduk, kemudian kita melapangkan tempat duduk kita, mempersilakan dia duduk, maka pertama Allah akan melampangkan, Allah akan meluaskan surga kita. Yang kedua, Allah akan melampangkan tempat duduk tadi yang asalnya cuma bisa digunakan untuk 2 orang, ternyata Allah lapangkan, Allah luaskan sehingga menjadi 3 orang. Di samping itu, kata Imam As-Syaukani, yafsahillahu lakum, maksudnya adalah Allah akan melapangkan apa yang kita inginkan. Allah akan memberi apa yang kita harapkan, baik itu berkaitan dengan rezeki ataupun yang lain. Ikhwani rahimakumullah, mungkin di dalam kehidupan ini kita akan menjumpai, biasanya di suatu majlis, di suatu tempat yang mana orang-orang yang datang, termasuk kita yang datang, sudah menempati tempat yang kita pilih masing-masing. Kemudian datang seseorang yang kita anggap orang itu memiliki kehormatan, atau orang itu adalah tergolong orang yang terhormat. Bisa saja karena dia camat, bisa saja dia itu adalah bupati, bahkan mungkin Bapak Presiden kita. Ketika kita datang, bupati itu datang, kita mengetahui, terus kita berdiri. Bagaimana hukumnya? Orang yang kita hormati, yang baru datang itu menerima apa yang kita haki, tempat duduk itu untuk diduduki. Ikhwani rahimakumullah, hal ini pernah terjadi di masa sahabat Umar bin Khattab. Saat sahabat Umar bin Khattab ini datang terlambat, hadir di suatu majelis, di suatu tempat, ada sahabat yang berdiri dari tempat duduknya dan mempersilakan sahabat Umar bin Khattab itu menempati tempat duduknya. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab kepadanya? Dia tidak mau dan mempersilahkan sahabat yang menempati tempat asalnya untuk duduk kembali. Maka selayaknya hal ini kita pegang untuk kita praktekkan dalam kehidupan ini. Namun ikhwani rahimakumullah, jika penolakan pemberian untuk tempat duduk yang sudah dihaki itu bisa menimbulkan hal yang kurang baik, bisa menimbulkan hal yang
mengecewakan orang yang memberi, maka hukumnya adalah sah-sah saja tempat tadi untuk ditempati. Ikhwani rahimakumullah, jadi kesimpulannya yang pertama, kita tidak boleh mendirikan orang lain dari tempat duduknya, kemudian tempat itu kita duduki. Yang kedua, kalau kita melihat saudara kita tidak mendapatkan tempat duduk, maka selayaknya bagi kita adalah melapangkan tempat duduk kita untuk di dia. Sebab hal ini amat sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama adalah bagi yang memberi tempat duduk itu, Allah akan lapangkan surganya nanti, Allah akan lapangkan tempatnya nanti, dan Allah akan lapangkan rezekinya. Untuk orang yang kita beri kesempatan duduk, yang asalnya tidak mendapatkan tempat duduk, tentu suatu kebahagiaan tersendiri bagi dirinya. Lalu yang ketiga, ketika orang lain memandang kita orang yang terhormat, kemudian kita diberi kesempatan duduk di tempat orang lain yang merelakan untuk ditempati tempat duduknya, maka yang pertama kita menolaknya. Namun jikalau dikhawatirkan penolakan kita itu membuat orang tersebut kecewa, membuat orang tersebut tidak senang karena ditolak pemberiannya kepada kita, maka sah-sah saja kita menempati tempat orang tersebut. Ikhwani rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.